Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang proses belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Next. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama definisi proses belajar, kemudian jenis-jenis belajar, lalu tahap-tahap proses belajar, aktivitas dalam belajar, kondisi keefektifan proses belajar, dan yang terakhir faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu definisi proses belajar. Next. Definisi proses belajar. Proses adalah kata yang berasal dari bahasa Latin processeus yang berarti berjalan ke depan. Menurut Chaplin, pada tahun 1972, proses adalah any change in any object or organism, particular behavior or physiology change. Jadi artinya proses adalah suatu perubahan khususnya yang menyangkut perubahan tingkah laku atau perubahan kejiwaan. Sedangkan proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Perubahan tersebut ini bersifat positif dan artinya berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses belajar adalah suatu aktivitas psikis ataupun mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan setumpuk perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman keterampilan dan nilai sikap. Next. Nah, yaitu jenis belajar menurut James. Next. Nah, jenis-jenis belajar menurut James ada beberapa, yaitu pertama, belajar isyarat atau signal learning yang dapat diartikan sebagai proses penguasaan pola-pola dasar perilaku bersifat tidak sengaja dan tidak disadari tujuannya. Dalam tipe ini terlibat aspek reaksi emosional di dalamnya. Kondisi yang diperlukan buat berlangsungnya tipe belajar ini adalah diberikannya stimulus atau sinyal secara serempak. Stimulus ini tertentu secara berulang kali. Respon yang timbul bersifat umum dan emosional, selainnya timbulnya dengan tak sengaja dan tidak dapat dikuasai. Kemudian ada belajar stimulus respon. Nah, belajar tipe ini memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Reaksi yang dapat diberikan seperti penguatan reinforcement sehingga terbentuk perilaku tertentu atau shaping. Misalnya, anjing dapat diajari memberi salam dengan mengangkat kaki depannya bila kita katakan kasih tangan atau shake your hand atau salam. Nah, ucapan kasih tangan ini merupakan stimulus yang menimbulkan respon memberi salam oleh anjing itu. Kemudian ada belajar merantaikan atau chaining. Tingkah laku. Chaining dapat merupakan salah satu dari motor skill atau verbal association. Melalui chaining berarti kesatuan hubungan stimulus respon dalam satu rangkaian. Misalnya dalam bahasa kita banyak contoh chaining seperti ibu bapak, kampung halaman, selamat tinggal, dan sebagainya. Kemudian ada belajar asosiasi verbal atau verbal association. Nah, tipe ini merupakan belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian dan mengalihkan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Kemudian ada belajar membedakan atau discrimination. Nah, tipe belajar ini memberikan reaksi yang berbeda-beda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. Misalnya, anak dapat mengenal berbagai merek mobil beserta namanya, walaupun tampak mobil itu banyak persamaan. Nah, demikian pula ya dapat membedakan manusia yang satu dari yang lainnya, juga tanaman, binatang, dan lain-lainnya. Kemudian ada belajar konsep atau konsep learning.
Belajar mengklarifikasikan stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep. Misalnya seperti tahap pertama belajar konsep lingkaran, mungkin belajar mengucapkan kata lingkaran sebagai suatu mengingat sendiri hubungan stimulus respon sehingga siswa dapat mengulangi kata. Kemudian belajar dalil, rule learning. Tipe ini merupakan tipe belajar untuk menghasilkan kaidah yang terdiri dari pergabungan beberapa konsep. Hubungan beberapa konsep biasanya dituangkan dalam bentuk kalimat. Lalu ada terakhir belajar memecahkan masalah, problem solving. Nah, tipe ini merupakan tipe belajar yang menggabungkan beberapa kaidah untuk memecahkan masalah sehingga berbentuk kaidah yang lebih tinggi, high order rule. Contohnya, permasalahan siswa yang belum pernah sebelumnya belajar rumus kuadrat menurunkan rumusnya untuk menentukan penyelesaian umum bersamaan. Nah, siswa akan memilih keterampilan melengkapkan jika menerapkan keterampilan dalam cara yang tepat untuk menurunkan rumus kuadrat dengan melaksanakan petunjuk dari guru. Next. Baik, yang selanjutnya itu tahap-tahap proses belajar. Ya, tahap-tahap proses belajar menurut S. Brunner, salah seorang penentang teori S.R. Bond dalam proses belajar, siswa menempuh 3 phase, yaitu phase informasi atau tahap penerima materi. Dalam phase informasi ini, seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Kemudian ada phase transformasi, yaitu tahap pengubahan materi. Nah, dalam phase transformasi ini, informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, kemudian diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual, supaya kelak pada giliran dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Kemudian yang ketiga itu ada phase evaluasi. Dalam phase evaluasi, seorang siswa akan menilai sendiri sampai sejauh manakah pengetahuan informasi yang telah diinformasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain atau memecahkan masalah yang dihadapi. Next. Nah, kemudian ada menurut Bandura, yang merupakan seorang behavior moderat penemu teori social learning atau operation learning. Nah, menurut Bandura, dalam beberapa peristiwa setiap proses belajar terjadi dalam urutan tahapan peristiwa yang meliputi seperti tahap perhatian, attention based. Pada tahap ini, para peserta didik pada umumnya memusatkan perhatian pada objek materi yang lebih menarik, terutama karena keunikannya dibanding dengan objek materi yang sebelumnya mereka ketahui. Contohnya dengan mengekspresikan suara dengan intonasi khas ketika menyajikan materi atau bergaya dengan mimik tersendiri. Kemudian ada tahap penyimpanan dalam ingatan atau presentation phase. Nah, tahap ini penginformasian berupa materi dan contoh perilaku model itu ditangkap, proses dan disimpan dalam memori. Lalu ada tahap reproduksi atau reproduction phase. Pada tahap ini, segala bayangan atau kode simbolis yang berisi informasi pengetahuan dan perilaku yang telah tersimpan dalam memori para peserta didik itu diproduksi kembali. Lalu ada tahap motivation atau motivation phase. Nah, tahap ini adalah tahap penerimaan dorongan yang dapat berfungsi sebagai reinforcement atau penguatan bersemayamnya segala informasi dalam memori para peserta didik. Nah, pada tahap ini guru dianjurkan untuk berikan pujian atau nilai kepada para peserta didik yang berkinerja memuaskan. Next. Nah, kemudian ada menurut Wittig dalam bukunya Psychology of Learning, setiap proses belajar selalu berlangsung dalam 3 tahap, seperti acquisition atau tahap perolehan atau penerimaan informasi. Pada tingkatan ini, seorang siswa mulai menerima informasi sebagai rumus dan melakukan respon terhadapnya sehingga menunjukkan pemahaman dan perilaku baru. Lalu ada
Storage, tahap penyimpanan informasi. Pada tingkat ini, siswa secara otomatis akan mengalami proses penyimpanan, pemahaman, dan perilaku baru yang ia peroleh ketika menjalani proses acquisition. Lalu ada retrieval atau tahap mendapatkan kembali informasi. Pada tingkat ini, siswa akan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sistem memorinya, misalnya ketika ia menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Next. Nah, selanjutnya ada pembahasan aktivitas dalam belajar. Next. Baik, selanjutnya yaitu aktivitas dalam belajar. Menurut Ahmadi Abu dalam bukunya Psikologi Belajar, aktivitas belajar dibagi menjadi 11. Yang pertama yaitu mendengarkan. Setiap orang belajar di sekolah pasti ada aktivitas mendengarkan. Ketika seorang guru menggunakan metode ceramah, maka setiap siswa atau mahasiswa diharuskan mendengar apa yang guru atau dosen sampaikan. Yang kedua yaitu memandang. Yang dimaksud di sini adalah mengarahkan suatu penglihatan ke suatu objek. Di kelas, orang pelajar memandang papan tulis yang berisikan tulisan yang baru saja di guru tulis. Tulisan yang pelajar pandang itu menimbulkan kesan dan selanjutnya tersimpan di dalam otak. Yang ketiga, meraba, membau, dan mencicipi atau mengecap. Yang dapat dijadikan sebagai alat untuk kepentingan belajar. Artinya, aktivitas meraba dan membau dan mengecap dapat memberikan kesempatan bagi orang untuk belajar. Yang keempat, menulis atau mencatat, yang berguna untuk menampung sejumlah informasi yang tidak hanya bersifat fakta-fakta, melainkan juga terdiri atas materi hasil dari bahan bacaan. Selanjutnya, membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggarisbawahi. Banyak orang yang merasa terbantu dalam belajar karena menggunakan ikhtisar yang dibuatnya. Istighfar dapat membantu kita dalam mengingat atau mencari kembali materi di dalam buku untuk masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, mengamati tabel-tabel, diagram, dan bagan-bagan. Materi nonverbal semacam ini sangat berguna bagi kita dalam mempelajari materi yang relevan. Selanjutnya, menyusun paper atau kertas kerja. Pertama yang perlu mendapatkan perhatian ialah rumus topik paper. Dan dari rumusan paper itu, kita akan dapat menentukan materi yang relevan. Kemudian, kita perlu mengumpulkan materi yang akan ditulis ke dalam paper dengan mencatat pada buku, notes, atau kartu-kartu catatan. Selanjutnya, mengingat dengan maksud agar ingat tentang sesuatu belum termasuk sebagai aktivitas belajar. Mengingat yang didasari atas kebutuhan dan kesadaran untuk mencapai tujuan belajar lebih lanjut. Selanjutnya yaitu berpikir. Dengan berpikir, orang memperoleh penemuan baru. Setidaknya, orang menjadi tahu tentang hubungan antar sesuatu. Selanjutnya yaitu latihan atau praktek latihan. Orang yang melaksanakan kegiatan berlatih tentunya sudah mempunyai dorongan untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat mengembangkan suatu aspek pada dirinya. Keefektifan dalam proses belajar. Guru sebagai pembimbing diharapkan mampu menciptakan kondisi yang strategi yang dapat membuat peserta didik nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam menciptakan kondisi yang baik, hendaknya guru memperhatikan dua hal. Yang pertama, kondisi internal, yaitu merupakan kondisi yang ada pada diri siswa itu sendiri. Misalnya, kesehatan, keamanannya, ketentraman, dan sebagainya. Kedua, yaitu kondisi eksternal, yaitu kondisi yang ada di luar pribadi manusia, umpamanya kebersihan rumah, penerangan, serta keadaan lingkungan fisik yang lain. Dalam mewujudkan kondisi pembelajaran yang efektif, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Menurut Ngalim Purwanto, yang pertama yaitu melibatkan siswa secara aktif mengajar, adalah membimbing kegiatan belajar siswa sehingga ia mau belajar. Selanjutnya, aktivitas visual seperti membaca, menulis, atau melakukan eksperimen. Yang ketiga, aktivitas lisan seperti bercerita, tanya jawab, dan lain-lain.
Selanjutnya, aktivitas mendengarkan seperti mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan pengarahan guru, dan sebagainya. Kemudian, aktivitas gerak seperti melakukan praktek di tempat praktek. Kemudian, aktivitas menulis seperti mengarang, membuat surat, atau membuat karya tulis. Selanjutnya, menurut Jiwandono, yang pertama, tingkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan cara menggunakan berbagai teknik mengajar. Yang kedua, berikan materi pengajaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, usahakan agar pembelajaran lebih menarik minat siswa. Untuk itu, guru harus mengetahui minat siswa dan mengaitkannya dengan bahan pembelajaran. Yang keempat, menarik minat dan perhatian siswa. Selanjutnya, membangkitkan motivasi siswa. Motif ini semacam daya yang terdapat dalam diri seseorang yang dapat mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Selanjutnya, memberikan pelayanan individu. Kemudian yang terakhir, menyiapkan dan menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar individu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan juga faktor pendekatan belajar. Yang pertama ada faktor fisiologis. Keadaan fisiologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar yaitu kecerdasan, motivasi, minat, dan sikap dan bakat. Kemudian ada faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Selanjutnya ada faktor internal Selanjutnya adalah faktor eksternal. Selain karakteristik siswa atau faktor-faktor internal, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Faktor eksternal dalam belajar dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu lingkungan sosial dan juga non-sosial. Lingkungan sosial merupakan pengaruh yang datang atau berasal dari manusia. Lingkungan sosial siswa meliputi orang tua, keluarga, masyarakat, dan tetangga, serta teman-teman sepermainan di sekitar rumah siswa. Selanjutnya ada faktor pendekatan, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kompetensi dasar bagi tamatan pesantren tradisional adalah kemampuan menguasai, memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengajarkan isi tertentu yang telah ditetapkan. Di pesantren ada banyak metode pembelajaran yang digunakan. Yang pertama ada metode sorogan. Sorogan adalah pembelajaran diberikan secara individual. Oleh kata sorogan berasal dari bahasa Jawa, yaitu sorok berarti menyodorkan. Seorang santri menyodorkan kitab kepada seorang kiai untuk minta diajari. Yang kedua, metode wetonan atau bandongan adalah suatu metode pengajaran dengan cara guru membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan mengulas kitab berbahasa Arab dengan sekelompok santri yang mendengarkan. Selanjutnya, metode musyawarah adalah kegiatan belajar secara kelompok untuk membahas bersama materi kitab yang telah diajarkan. Yang terakhir, metode Bathul Masail adalah pertemuan ilmiah untuk membahas masalah diniyah seperti ibadah, akidah, dan permasalahan agama yang lainnya. Mungkin sekian penjelasan atau presentasi dari kelompok 8. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.